Sekarang waktunya untuk teks ketiga, soal 20-29. Oke, silakan teman-teman baca. Kira-kira waktu yang dibutuhkan ya kalau bisa jangan lebih dari 3 menit. Oke, bisa di-pause dulu soalnya. Oke, nomor 20. The paragraph preceding the passage most probably discusses, kata kuncinya di sini preceding. Ini jenis soal yang baru kita bahas sekarang. Secara umum untuk teks yang dia itu bisa saja merupakan kutipan atau potongan dari teks yang lebih besar, lebih panjang. Ada dua kemungkinan di sini. Jadi misalnya teksnya seperti ini nih, 3 paragraf, 4 paragraf. Ada kemungkinan ada paragraf yang mendahulunya dan ada paragraf yang mengikutinya setelahnya. Jadi yang di soal ini, nah kita disuruh menebak kira-kira kalau ada paragraf sebelumnya bahas apa ya, dan kalau ada paragraf setelahnya kira-kira yang dibahas apa ya, seperti itu. Nah, kata kuncinya ada 2 di sini, preceding sama following. Oke, ini aja deh kalau teman-teman bisa tahu artinya, ini sudah cukup untuk sebagai kata kunci untuk mengerjakan soal seperti ini. Kalau preceding berarti yang hadir sebelum teks tersebut, dan following adalah yang datang sesudahnya. Oke. Berarti bagaimana? Kita harus tahu bahwa untuk tahu pokoknya yang sebelum atau sesudah tidak mungkin ada di teks. Ya, tidak mungkin sudah dibahas. Oke, nggak mungkin udah dibahas di soal ini, tapi informasinya diulang lagi di paragraf sebelumnya. Kan tidak mungkin. Berarti tidak ada kontinuitas, tidak ada keberlanjutan di situ. Nah, yang kedua, caranya adalah kita harus melihat bridge atau jembatannya atau penghubung. Nah, penghubungnya ada di mana, Kak? Nah, gini. Kalau misalnya kita ingin melanjutkan suatu teks dengan paragraf baru, pastinya kalimat terakhir kita itu akan menjadi kunci bagi paragraf selanjutnya. Nah, begitu juga misalnya ada paragraf pembuka, kata pembuka. Paling enggak ya minimal ada koneksi ke paragraf sebelumnya. Jadi untuk melihat kunci jawaban ini, kita lihat kata paling pertama. Nah, dan untuk following kita lihat kata kalimat paling terakhir di teks. Ini bisa membantu banget untuk menjawab soal mengenai keberlanjutan paragraf. Ya, entah dia sebelum atau sesudah. Oke, dengan 2 kunci ini kita lihat kembali ke teksnya. Oke, kita tahu bahwa informasi di teks sebelum atau sesudah yang ada di soal ini tidak mungkin sudah tertera di sini. Kalau enggak kan jadinya pengulangan. Nah, berarti kita bisa mengeliminasi yang sudah pasti ada di sini. Nah, cause apakah sudah tertera di teks? Sudah ada di sini ya. The cause of schizophrenia are not well understood. Penyebab skizofrenia belum diketahui, belum dipahami secara baik. Nah, ini jelas salah ya. Sekarang juga dibahas di sini. Apakah dia tuh the most common? Iya. Ya. One of the more common mental disorder. Salah satu gangguan mental yang paling mungkin paling umum, paling biasa, paling lazim, seperti itu. Ini juga tidak. Nah, kita ada pilihan antara B atau D di sini. Untung kita ingat bahwa untuk menilai paragraf sebelumnya, mengira-ngira, kita bisa baca kalimat pertamanya. Schizophrenia is often confused, sering
tertukar, sering disalahpahami, sering dipertukarkan with multiple personality disorder, dengan gangguan kepribadian ganda. Yet, tetapi, is quite distinct, tapi dia sangat berbeda, agak berbeda daripada multiple personality disorder. Nah, bahwa kalau kita ingin membicarakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang supaya tidak tertukar, nah, berarti kan teks ini gunanya untuk menjelaskan skizofrenia itu apa. Nah, lalu relevansinya apa sih dengan multiple personality disorder? Nah, disinilah kita bisa mengira-ngira bahwa sebelum teks ini mungkin sudah bahas mengenai multiple personality disorder. Jelasin ciri-cirinya, jelasin tentang penyakitnya seperti apa, gejalanya seperti apa, kayak gitu. Lalu barulah di paragraf baru ini mereka penulisnya menyatakan suatu gangguan jiwa yang berbeda, yaitu skizofrenia, yang sering disalahartikan sebagai MPD, tapi berbeda ciri-cirinya ini. Jadi kemungkinan, ya, kita tidak tahu pasti, tetapi yang paling mungkin untuk menjadi paragraf sebelum ini adalah B, multiple personality disorder. Oke, lanjut.